Ada kemungkinan soal ini akan dikeluarkan lagi di tahun ini, tapi nggak tahu juga tergantung dosennya. Jadi kalau kalian mendengar dan mencatat, kemungkinan mengerjakan soal metek nanti ya. Oke, untuk soal nomor satu ini, eh, di sini ada gambar terkait, kira-kira sebelumnya ada tahu nggak kira-kira ini materinya terkait apa? Ada yang tahu? Shear strain bukan Kak? Oke, shear strain, benar. Tentang shear strain ya. Ini, tapi ini nggak hanya sekedar shear strain, ini semua berpengaruh kayak ke total deformation, segala macam. Itu jatuhnya nanti ke dalam rumus hukum Hooke, sorry, ya, ke dalam rumus hukum Hooke, yang dimana yaitu terkait modulus elastisitas. Oke, kita lanjut untuk menjawab soalnya. Sebentar ya. Oke, pertama-tama kita baca soalnya dulu. Sorry, bentar ya. Ini enggak nemu. Sorry, bentar ya. Menurut kakak agak not responding. Oke, udah kelihatan? Oke, mulai ya. Pertama itu ada soal nomor satu. Elastisitasnya sebesar 200 gigapascal dengan diameter 28 mm. Diketahui jarak DF, itu 10 cm.
Yang DC dan BA itu 20 dan CB itu 30. Nah, dari sini kita udah tahu nih apa-apa aja yang diketahui. Kita tulis dulu. Pertama, yang kita ketahui diketahuinya ada gaya pada A. FA itu 10 kilonewton. Kemudian ada F pada B itu 6 kilonewton. Kemudian FC itu 2 kilonewton. Kemudian FD itu 5 kilonewton. Ada lagi yang diketahui modulus elastisitas itu ada E sebesar 200 GPa. Kemudian ada diameter 28 mm. Ini setara dengan 4-3. Nah, dan jarak FD, oke jaraknya udah ada ya. Nah, dari sini yang ditanya itu adalah besarnya perubahan panjang. Perubahan panjang itu berarti simbolnya kayak mana? Ini ya. Ini. Berapakah perubahan panjangnya? Nah, dari sini kita bisa lihat yang pertama kita harus cari itu adalah resultan gaya yang bekerja di sini. Nah, kita cari dulu nih berapa resultannya. Resultan gayanya bisa pakai ini RVA. Nah, kita lihat kira-kira gaya apa aja sih ini kira-kira positif. Kita lihat gayanya yang bekerja terhadap F ya. Kita melihat di sini gaya yang bekerja terhadap F. Terhadap F berarti kita mulai dari RVA dulu. RVA, kemudian dikurang karena nilai B ini berlawanan arah dengan A, berarti kita kurang RVB, dan RVC-nya searah dengan A, berarti kita tambah RVC. Melanjutkan D berlawanan, maka dikurang lagi RVD. Nah, kita hitung. Usahakan ini dijadikan dalam Newton dan jaraknya juga dalam meter. Ini dalam meter. Berarti kalau ini dalam meter berarti sama dengan 0,1. Oke, kita masukin ke dalam sini. Dalam rumusnya. Rumusnya itu gaya yang bekerja dikali jaraknya. Nah, di sini kan yang pertama ada A. PA-nya 10 kilonewton. Kita jadikan Newton berarti 10.000 dikali jarak dari A ke F itu berapa? Berarti ada 0,2 ditambah jaraknya itu ada 0,2
ditambah 0,3, ditambah 0,2 lagi, ditambah 0,1. Jadinya itu 0,8. Kemudian ditambah lagi RV, RVB, dikurang dikurang RVB gaya yang pada B itu ada 6 km, 6 kilonewton, berarti 6.000 dikali jaraknya 0,3 ditambah 0,2 ditambah 0,1. Jadinya 0,6 ditambah 2.000 dikali 0,3. Kemudian dikurang 5.000 dikali 0,1. Oke, lanjut. Nah, ini bisa teman-teman hitung. Udah yang udah mencoba menghitung berapa hasilnya? Halo, ada yang udah ngitung hasilnya? Ntar Kak, lagi ngitung Kak. Oke, ditunggu ya. Berapa hasilnya? Rp4.500 ya Kak. Oke, benar, 4.500 ya. Hasilnya itu 4.500 Pascal. Tahu nggak kenapa tujuan kakak tadi menyuruh kalian merubahnya ke Newton dan meter? Itu biar nanti dapat hasilnya Pascal. Pascal bukan kilopascal atau apapun itu, tapi dapatnya Pascal. Oke. Nah, udah dapat nih resultan gaya yang bekerja. Kita tinggal cari tegangannya. Bisa teman-teman langsung masuk ke rumus modulus elastis atau gaya deformasi, perubahan deformasi juga bisa. Atau mau ngitung satu-satu juga boleh. Kakak jelasin satu-satu aja ya. Jadi biar kalian lebih paham. Nah, dari sini kita cari dulu tegangannya. Tegangannya itu berarti P per A, di mana P-nya itu 4.500 dibagi A. A-nya itu adalah luas penampang. Nah, luas penampangnya itu bukan yang ini ya. Luas penampang di sini bukan di panjang si batangnya ini, tapi ini yang diberi gaya. Nah, itu tadi udah ada diameternya itu 28. Karena dia bentuknya lingkaran, berarti kalau untuk mencari luas lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat. Berarti kita butuh R-nya, yaitu 14 mm atau sama setara dengan 14 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, tinggal kita masukin ke rumusnya. Berarti 22/7 itu pi ya. Pi kali R kuadrat. 14 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, coba teman-teman hitung. Berapa? Ini bisa coret, misalnya. Coret jadi 2 di 1.500 per
4 kali 10 pangkat 3 berapa? Ayo, udah ada yang nyari? 616 kali 10 pangkat min 6, Kak. Berapa? 616 kali 10 pangkat min 6, Kak. Yang masih yang di bawahnya, Kak. Oh, yang di bawahnya. Iya, Kak. Terus 616 kali 10 pangkat min 6. Nah, berapa hasilnya? 2,32438 kali 10 pangkat 6, Kak. Berapa? 2,32 kali 10 pangkat 6. Pangkat 6. Iya, Kak. Oke. Nah, kita lanjut. Berarti udah dapat kan tegangannya, tinggal kita cari si eh, perubahan deformasi tadi. Nah, rumus perubahan deformasi itu kan berasal dari rumus modulus Young. Nah, dapat nilainya itu, rumusnya itu jadi P dikali L per A kali sorry, suara kakak masih nyambung. Masih, Kak. Oke, berarti dikali 0,8 per modulus Young-nya. Tadi modulus Young-nya itu ada 200 GPa. Berarti 200 dikali gigapascal ke pascal berapa? 1000. 1000. Yakin 1000 gigapascal pascal? Ayo, giga 10.000, Kak. berapa? 10 pangkat 9 nggak, Kak? Oke, benar ya, 10 pangkat 9. Nah, coba dihitung berapa hasilnya. Kak, maaf, tapi saya pas ngitung yang 4.500 dibagi 616 itu saya dapetnya 7,3, Kak. Iya, Kak. Saya juga dapat 7. Salah, Kak. Coba bentar ya, kita cek dulu.
Oke, 7,3 ya. Iya, Kak. Jadi yang hitung Bukan 10 pangkat coba 6, Kak. Iya Kak, 10 pangkat 6 Kak. Itu Bukan kan 6. gimana? 7,3 kali 10 pangkat 6, Kak. Ya, 7,3. Nah, berarti ini jadi 7,3. Nah, coba dicari. saya dapatnya 0,023 kali 10 pangkat min 3 Kak. Berapa? 2,92 kali 10 pangkat. Berapa tadi? Saya dapatnya 0,0292 kali 10 pangkat min 3 Kak. 0,02. Iya Kak, 0, Seperti ini. Oh, sorry, maaf. Di soalnya tadi ini kakak baru lihat penyadaan ini. Ini ternyata satuannya milimeter kuadrat ya, milimeter kuadrat. Kurang tahu juga kenapa bisa gitu. Entah mungkin salah, tapi kalau nggak dikuadratin artinya kan apa? Di hitungannya nggak dapat maksudnya. Jadi ini nih udah dalam kuadrat, milimeter kuadrat. Jadi ini nggak perlu dikuadratin lagi. Kak, milimeter kuadrat itu berarti udah jadi luas dong, Kak? Sebenarnya sih iya, tapi kakak kurang tahu juga ya ini kenapa. eh kalau kalau kakak nggak tadi mana ya? eh Tadi kan jawabannya berapa tadi sama kalian? 2,0,02 ya. Nah itu nggak dihitungannya nggak masuk gitu loh, teman-teman gimana ya maksudnya? Hasilnya nggak ketemu karena dikunci itu jawabannya itu 4, sekian dan itu ketika kakak ngitungnya ini nggak dikuadratin. Bentar. Tapi kalau untuk rumus sebenarnya ini udah benar. Coba bentar kakak cek lagi ya.
Sorry, ini pangkat min 6 atau 6? 6, Kak. Pangkat 6 ya? Iya, Kak, 6. 6. Hmm. Gimana ya? Karena ini sebenarnya soalnya agak rancu karena di sini ada milimeter kuadratnya. Eh, Entah dia nilai R-nya itu sudah dikuadratkannya, lalu diberikan di soal, atau gimana kakak juga sebenarnya kurang paham. Cuman ketika jawabannya itu mendekati ketika sebenarnya ininya nggak dikuadratin lagi. Jadi kalau ini kan dia dapatnya itu tadi kan 7,3 ya, 7,3 kali 10,6. Itu kan dapatnya 2,92 kalau kita kaliin. Jadi ini 2,92 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini sebenarnya hitungannya udah benar. Ketika kita pakai si jari-jarinya itu 14 milimeter dan kemudian dikuadratkan. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau ini soal keluar lagi dan jawabannya nggak ada ini disclaimer aja, disclaimer. Kalau keluar dan nggak ada jawabannya ini, seingat kakak sih nggak ada jawabannya ini ya. Itu teman-teman berarti ini nggak perlu dikuadratin, nggak perlu. Jadi nanti itu jawabannya bakalan berubah ke 4,1 kalau nggak salah. 4,1 kali 10 pangkat min 5. Ini ketika ininya nggak dikuadratin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain. Untuk soal yang ini ada yang mau ditanyain. Kak, itu kan yang 4,15 itu kalau nggak dikuadratin, Kak. Tapi masih pakai 22/7 ya, Kak. Jadi cuman Iya, si sebenarnya bisa ke 22, kenapa pakai 22/7? Itu kan rumus lingkaran kan ya, pi r kuadrat. Eh, pi r kuadrat. Jadi pi yang di situ kan kalau angka kita kan gampang nih, misalkan nggak ada kita nggak dibolehin pakai kalkulator. Nah, itu kan kita bisa ngitung pakai 22/7. Atau kalau mau bisa pakai 3,14. Ada yang nyoba kali pakai 3,14 nggak? Seharusnya sih sama aja. Coba ya. Gimana? Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Kak, maaf boleh ke bawah nggak, Kak? Oke, boleh.
Kak mau nanya Kak, soal rumus yang Ya. terakhir. Itu P itu kan yang Hmm. kita cari tadi. Untuk L itu panjangnya ya Kak. Ya, Kalau yang di bawahnya itu apa Kak? Yang penyebutnya itu? Saya masih kurang. modulus yang Itu A dikali E itu apa maksudnya Kak? A ini kan dia rumusnya eh, kalau modulus yang itu kan tegangan per regangan. Nah, tegangannya itu kan P per A. Udah kita cari nih sebelumnya di atas. Nah, tinggal kita nyari ini kan kalau rumus panjangnya bisa teman-teman sebenarnya bisa langsung aja teman-teman masukin nilai P ininya kayak gini, A-nya luas penampangnya tadi, L-nya panjang si besinya, kemudian E-nya modulusnya. Modulusnya kan ada di soal. Ini 200 GPa sama diameter 28. Oke Kak. Gimana? Iya Pak, paham Kak. Oke. Ada lagi yang ditanyain? Langsung ngomong aja. Ada yang mau nanya? Putri? Tadi yang ke tangan? Oke, nggak ada pertanyaan lagi buat soal yang ini? Cukup Kak. Oke, kalau cukup, kita lanjut soal nomor ya, Syifa, kenapa? Maaf Kak, tadi saya Putri, ini mic-nya tadi rusak. Oh, oke. Eh, Kenapa? Bisa nggak Kak kalau ngerjain soal ini langsung diproyeksikan aja? Maksudnya diproyeksikan? Eh, Maksudnya itu nggak perlu dicari modulus Youngnya gitu Kak? Kan modul siangnya Gimana juga ya? udah ada, tinggal dimasukin ke dalam rumusnya aja. Maaf Kak, coba soalnya dilihat. Maksud aku itu kan Kak gini, RFA Hmm? dikali M-nya dikurang F1 kali M, Hmm. jadi dia tuh langsung Kak. Nanti hasilnya dapat kayak yang Kakak bilang itu 4,14 itu. Nah, boleh mau coba kerjain kasih teman-temannya atau boleh kirim ke kakak? Gimana caranya? Dari laptop ya ini. Mau Gini Kak, atau mau coba share screen? wih, coba-coba. Kalau ada cara yang lebih Kirim cepat ke kan WhatsApp ya. bagus. Jadi sama teman-teman kamu bisa langsung dapet tuh, nggak yang harus panjang-panjang. Atau kirim ke siapa ya? Coba di sini. Kirim ke Esther kalau nggak Esther. Suruh nanti kirim ke kakak. Boleh, Kak? Siapa tadi Putri ya? Putri boleh kirim ke Esther dulu. Ya bentar Kak, jaringan di tempat saya agak susah.
Oke, mau lanjut dulu apa kita nunggu? Oke, siswanya udah present. Itu Kak, kelihatan nggak Kak? Oh, ya ya. Ini dia Nah, kan ninjanya. RFA-nya tuh kan nggak diketahui kan Kak? Mm-mm. Jadi ninjanya dari dua ya. SPB, VA-nya ada VB, SPB, satu kali dua kali 30, 2 dikali 30 itu jarak ke A, 6 kali 60, 60 ini jarak, oh, 30, oke, 66, bisa jelasin nggak kamu ke teman-temannya? Nah, kayaknya kakak tidak terpaut. Sebenarnya untuk kakak hanya mengajar, siapa tahu kan ada teman kalian yang lebih pintar kan? Gimana, Putri? Bisa menjelaskan ke teman-temannya nggak kenapa dapat kayak itu? Eh, saya coba ya Kak, soalnya kalau saya ngejelasin ke orang itu kadang susah Kak. Ya, nggak Eh, apa-apa, jelasin kan aja. dari tadi soal kakak kan yang di sini kan 10 kilonewton kan. Hmm. Mana sih soalnya tadi? Nah ini. Eh, terus nilai yang di bawahnya kan nggak ada Kak. Jadi kalau aku itu langsung dibuat nol aja Kak gitu. Terus nggak usah diubah lagi. Ya, terus lanjut. Jadi tinggal nol. eh, terus kan panjangnya itu ada 5 di sini kan Kak. Ini kursor gue jalan nggak kalau ini? Kursornya jalan nggak Kak? Enggak. Boleh. Kalau sekarang Kak? Oke, udah. Jadi kan soalnya tadi kan diketahuinya eh, mana limanya nih? Susah saya jelasinnya ke orang kak gimana ini? Tapi ngerti. RVA-nya 10, tapi M-nya itu kan Hmm. RVA-nya nggak diketahui. M-nya 10, langsung dikaliin, terus dikurang. F1 itu kan tadi keterangannya 5 kilonewton kan kak? Langsung Ya. dikaliin sama M-nya. Nah, M-nya F1 itu kan 5 kak, S10 apa sih gue? Terus tinggal ditambah karena arahnya karena searah kak. Di sini Hmm. RFB-nya juga kan nggak diketahui kak. Terus yang 60 itu kan dari 6
Hmm. Oke, kalau enggak, gini ya, ini bisa juga jalan temennya. Kalau teman-teman mau coba, kakak jelasin dikit aja. Bisa juga kayak gini. Jadi itu temannya pakai dia langsung perumusan itunya. Ntar kita copy dulu lagi. Ya, jadi kalau teman kalian itu ninjaunya per gaya gitu, kayak sigma M sama dengan 0, di mana sigma M-nya itu dia menghitung ada dua, ada RVA dan RVB. Nah, RVA-nya itu, nah kakak ini masih bingung sebenarnya RVA-nya ini yang dihitung temannya di mana ya? Karena kalau dia melihat temannya tadi, yang tadi RVA-nya itu kan seharusnya di sini nih RVA-nya. Sorry, RVA-nya kan harusnya di sini ke arah sini. Itu jaraknya berarti total 0,8. Sedangkan di situ dia dikalinya 10. Maka kakak kurang paham juga. Tapi sebenarnya karena nilai M-nya di sini itu kan seharusnya jarak ya, bukan gaya. Jadi mungkin kurang gimana ya? Jadi ini dia pakai 10. Nilai RVA-nya ini dikali 10. Kemudian F1. F1-nya itu si D. Ini dianggapnya ini S1. Ini F1. Ini F2. Jadi F1 dikurang F1 karena dia berlawanan arah sama si A. Dikali jaraknya M. Kemudian ditambah RVB. Nah, RVB-nya itu di sini. Sini. RVB dikali M jaraknya dikurang F2 dikurang F3. Kak, Lanjut maaf, ya. share Ya. screen-nya nggak kelihatan, Kak. Share screen-nya nggak Oh, kelihatan, Kak. nggak kelihatan Iya, ya? Kak. Iya, Kak.
Gimana, udah kelihatan? Sudah Kak, sudah. Oke, lanjut. Berarti kita masukin tinggal RVA. RVA-nya kan nggak ada nih nilainya. Misalkan di sini gaya A terhadap F-nya nggak ada. Jadi 0. Kemudian dikali jaraknya seharusnya ya. Karena jaraknya di sini sebenarnya harusnya 8, 80. Tapi kurang tahu juga itu kenapa 10 di temennya. Tapi karena nanti dikali 0 kan dia tetap 0. Jadi nggak masalah. Dia 80 ke 10 nggak apa-apa. Jadi F1, kemudian F1 ini dia dari D. F1-nya itu D, 5 kilo Newton dikali jaraknya. Jaraknya juga 10. Ditambah RVB. RVB jaraknya ini kan dari sini nih ke sini. Itu 60. Kemudian F2-nya yang beta. F2-nya yang bergerak di B itu ada ini dan ini. Gaya yang ini sama yang ini. Berarti F2 di sini 2 dikali 30 dikurang 6 kali 60 jaraknya. Ini jarak C ke B, yang ini jarak C ke B, yang ini jarak si F ke B. Oke. Nah, makanya dapat hasil 0 dikurang 50, kemudian ditambah RVB, 60 RVB, dikurang 30, kurang 60, ditambah, dikurang 100, 360, coba ini berapa hasilnya? Ini tambah ya. 360. Oh, sorry. Kurang 360. Ya benar-benar. Ini kurang. Ya, kurang tambah. Berarti karena ini tadi kita pindah ruaskan, jadi 360 360 tambah 60 kan 42 tuh, 420. Min 100 ini jadinya 110. 470 ya harusnya. 470. 60, 360, 420 ya, 470 dikurang ditambah 60 RVB. Maka RVB sama dengan 70 di 60. Itu juga belum, sorry. 30. Coba, siapa tadi namanya Putri ya? Itu kamu
Boleh lihat lagi kakak? Karena ini hasilnya nggak 4, sekian. Atau kakak yang salah ngitung? Teman-temannya gimana? Hitungnya sama, benar? Saya dapatnya 7,8 sekian, Kak. Kan? Gimana? Coba teman-temannya ngitungin punya si Putri ini. Benar nggak hasilnya? Sama aja Kak, tetap 7,83 Kak. Nah, ayo Putri gimana ini? Berarti sebenarnya kalau menurut kakak ya, ini ada yang nggak tahu. Kamu dapat jujur aja Put. Ini kamu ngitung sendiri apa gimana Put? Halo Putri. Kemarin abis tutor sama cutting juga Kak. Oh, tutor marketing. Terus dijelasin nggak dari mana? Kenapa tiba-tiba SVB-nya dapat 4,14? Karena ini kakak sebenarnya juga ada jawaban kayak gitu. Cuman nggak nyambung bagi kakak. Makanya kakak ajarin yang tadi, yang pertama. Kalau emang kamu Diajarin diajarin Kak, ya, cuman kak, pasti harusnya tahu gitu. Gimana? diajarin Kak, diajarin Kak. Cuman Ya, saya tuh ada gimana ya, kalau ngejelasin ke orang tuh bingung. iya mungkin gimana ya? em, Hasil RVB itu tetap dia hitung lagi ke masuk ke rumus modulus yang tadi mungkin ya. Jadi setelah hasilnya dapatnya 4,14 tetap gitu. Tapi kakak nggak tahu juga ya kenapa tiba-tiba langsung keluar angka 4,14 dari situ kakak nggak tahu. Menurut karena logika aja dari 420 ditambah 50 kemudian dikurang SVB 60 eh, itu kan artinya tinggal perkalian kurangkan itu cuma dapatnya 7,83. Gak mungkin dapatnya 4,14 langsung 10 pangkat min 5. Gimana? Kalau ini ya udah nggak apa-apa. Kalau emang kan kamu diajarin juga kemarin kayak gitu, jadi nggak masalah. Karena sebenarnya kan fisika ini nggak, kalau kata orang nggak satu jalan kok untuk menuju Romawi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah mau pakai cara apapun. Itu makanya kak dari tadi pas kamu bilang ada cara lain, oh nggak apa-apa, silahkan. Asalkan ya itu logis dan segala macam. Nah, kalau di sini kakak nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung keluar 4,14. Dan makanya kakak coba suruh jelaskan. Tapi karena oke emang belum bisa atau kamu bisa jelasin ke teman yang lain kenapa bisa segitu nggak masalah. Untuk saat ini yang dari kakak itu acara yang pertama tadi, oke? Sampai sini untuk nggak panjang waktu karena udah untuk satu soal aja udah cukup panjang ini. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Kak. Enggak ya? Oke, kakak lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu, nah dari soal nomor 2 ini kita lihat ada baja silinder, dua buah baja silinder dengan ukuran dia diameternya beda nih. Yang satu ada 15 mm, yang satu ada 15 mm, yang satu ada diameternya 20. Nah, kemudian ada dua buah gaya yang menariknya. Pertanyaannya, tentukan panjang perubahan.
panjang perubahannya itu berarti sama kan kayak tadi panjang deformasinya. Nah, kita cari lagi, kita tinjau dari kedua gaya tersebut. Di diketnya nggak perlu lah ya, kasih tulisan lagi. Berarti kita cari dulu si tegangannya. Tegangan ke AB, tegangan AB, A sama B, kemudian tegangan BC. Oke, tegangan AB kita lihat berapa sih gaya yang bekerjanya. Ini kan 10 kilonewton, berarti P per A 10 kilonewton. Ke Newton kali 10 pangkat 3. Kemudian karena ini bajanya berbentuk lingkaran, atau ya ini baja apa besi, yang kita batang silinder aja lah ya, biar lingkaran permukaan luasnya, berarti Pi dikali R kuadrat. Nah, diameternya kan 20 nih, berarti untuk jari-jarinya 10 mili. 10 mili itu berarti 0,01 meter kuadrat. Nah, dapat hasilnya, coba dihitung berapa? Teman-teman, berapa? Ada yang udah dapat? Satu per pi, Kak. Hasilnya dong, dengan 1 per pi. Sepuluh kali 10 pangkat 3 dibagi pi kali 0,01 dikuadratkan 3,18 kali 10 pangkat 7. berapa? 3,18 kali 10 pangkat 7. 18 dikali 10 pangkat 7. pangkat 7. Ini dalam Pascal. Ya. Ingat dulu ini dalam Pascal. Nah, kita lanjut ke tegangan B, BC. Berarti sama rumusnya P per A, kita hitung gayanya sama-sama 10, berarti 10 kali pangkat 3, kemudian dikali pi, R-nya 15, berarti 7,5 ya. Berarti itu kan 0,0 berapa itu? 7,5. 7,5. 0,075 meter kuadrat. Nah, berapa? Ini tulisannya kelihatan nggak? Atau perlu ganti tintanya? Kelihatan, Kak.
Oke, perlu diganti nggak? Enggak sih Kak, masih bisa kebaca. Oke, berapa ini hasilnya? Aku dapatnya 5,66 kali 10 pangkat 7, Kak. Berapa? 5,66 kali 10 pangkat 7, Kak. 5,66 kali 10 pangkat 7. Iya. Ini juga kali 10 pangkat 7. Oke, udah dapat kan? Nah, kita tinjau lagi si rumus modulus yangnya. Berarti E kan? EAB itu tegangannya, untuk nyari tegangannya berarti si sigma, tegangannya AB dibagi modulus yangnya. Ini untuk nyari tegangan. Jadi tegangan. Berarti 31. 31, bukan 31 ya, 3,1 ya tadi. Iya Kak, 3,18 kali 10. 3,18 kali 10 pangkat 7 dibagi, tuh dia 70 GPa, berarti 70 dikali 10 pangkat 9. Nah, berapa nih hasilnya? Nah, sama juga untuk, tetap cari ya, kita lanjut tetap. Sama juga untuk yang tegangan B, TBC, BC per E, ini berapa? 5,66 kali 10 pangkat 7 per 70 kali 10 pangkat 9. Nah, berapa? Udah dapat? Ke 0,18 kali 10 pangkat 7. 70 kali 10 pangkat 9. Yang di TAB-nya itu dapatnya 4,5 kali 10 pangkat min 4. 5 kali 10 pangkat min 4. Ini bawah Yang di bawahnya itu 8,08 kali 10 pangkat min 4. 8. 0,08 kali 10 pangkat min 4. Oke, 8,8 kali 10 pangkat min 4. Tinggal kita masukin ke rumus perubahan panjangnya. Berarti ini sigma tegangannya dikali L. Berarti 4,5 kali ya
4,5 kali 10 pangkat min 4. Panjangnya yang RA tadi 600 mm. Berarti dikali 0,0 sorry, 6,6 kemudian ditambah 8,08 dikali tadi 4 kalau saya 0,10 min 4 dikali 0,4. Nah, ini berapa? Ya, coba dihitung. Lima 5,92 kali 10 pangkat min 4. Berapa? 5,92 kali 10 pangkat min 4. Kali 10 pangkat min 4. Nah, ini hasilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang diragukan? Ada Tidak, yang Kak. nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, dilihat dulu. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 3. Kak boleh agak ke bawahan dikit nggak, Kak? Oke, bentar, sebentar ya. Kelihatan semua? Kelihatan, Kak. Makasih, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini sama nggak jauh beda lah dari yang pertama tadi. Yang pertama itu kan dia ditanya tegangan kan. Nah, ini tuh dia yang ditanya nilai tegangan pada RB dan RD. Nah, kita bisa nyari pakai dua cara, yaitu sigma fx dan sigma fy, alias atau sigma gaya yang bekerja pada fx, sumbu x, dan gaya yang bekerja pada sumbu y. Oke, sini kita bisa lihat FA-nya ada 20 kilonewton. Kemudian ada FB. FB-nya nggak ada ya, sorry. FC, FC ada 40 kilonewton. Kemudian panjang LAB itu 2,5 meter. LBC 3 meter. LCD itu 2 meter. Dengan
H-nya 250 mm. Oke, kita bisa lihat cari RB dan RB ini dari gaya yang bekerja pada sigma F dan sigma Fx dan Fy. Nah, kita lihat dulu sigma Fx itu kan akan sama ya, hasilnya itu kan sama 0 ketika semua gaya itu bekerja. Nah, kita tinggal lihat RB, misalkan dari RB nih, RB ditambah gaya yang bekerja pada RB ada apa aja? Ada F ini sama ini kan, RB ditambah RD dikurang bentar. Kita tinjau dulu gambarnya. Kalau ini kan FA dan C itu dia ke bawah, FC ke sini. Kalau ke bawah kita maunya negatif atau positif? Teman-teman maunya positif atau negatif? Negatif ya Kak kalau ke bawah. Oke, negatif ya. Berarti kita tinggal tinjau. RB kan dia berarti arahnya bakalan ke atas kan, karena dia ada penyangganya sebenarnya. Berarti RB ditambah RD dikurang RA kurang RC sama dengan 0. Nah, tinggal cari nih gaya yang bekerjanya. Kan RB. RB itu kita kalikan dengan jaraknya. Jaraknya berapa? 2,5. Oh iya, satu lagi. Jaraknya itu kita tinjau dulu. Misalkan kita mau ninjau gayanya itu dari titik mana. Misalkan dari titik D nih. Berarti kita berpatokan pada D. Berarti jarak RB itu dikali jarak B ke D. Jaraknya kita bisa lihat 3 kali 2, berarti 5. Oke, udah dapat. Kemudian tambah RD. RD itu kan masih gini dikali 0. Kemudian RA-nya dikurang 20 dikali jaraknya itu 7,5 ditambah RC, sorry, dikurang ya. Dikurang RC itu 40 dikali jaraknya 2. Nah, bisa dihitung 5 RB dikurang ditambah 0 dikurang 20 kali 7,5 itu
150 dikurang 80 sama dengan 0. Maka 5 RB sama dengan 230. RB 230 dibagi 5 sama dengan 46. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Berarti kan sigma FY-nya, FY sama dengan 0, sama lagi RB, karena yang ketika FY itu bekerja dia tidak ada jaraknya, jadi kita tinggal menjumlahkan si besaran gayanya. Berarti RB ditambah RD dikurang RA tambah RB, RC sama dengan 0. Berarti RB-nya tadi udah dapet nih, 46. RD-nya belum. RA-nya 20 ya, RA. 20. Kemudian ini 40. Maka RD sama dengan 60 dikurang 46. Tuh, 14. Oke, udah dapat. Ini nilai RB. Kak, itu Ini RA-nya nilai 4150 ya, Kak? Gimana? RA-nya itu bukan yang udah dihitung itu ya, Kak? Yang 20 kali 7,5. Oh, itu yang di atas. Yang ini. Gini, kan kita meninjau gaya dari dua nih, dari sumbu X dan sumbu Y. Ketika sumbu X, ada jarak yang akan mempengaruhi besaran gaya tersebut. Sedangkan ketika di sumbu Y, kan nggak ada jarak nih yang akan bekerja di sini. Nah, makanya kita tinggal bisa langsung jumlahin si nilai gayanya. Gimana? Oh, oke, Kak. Paham? Yang lain ada pertanyaan? Sejauh ini paham, Kak. Oke, paham ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 4. Bentar. Nah, soal nomor 4 ya. Oke, soal untuk nomor 4 ini sebenarnya kakak agak lupa-lupa ingat caranya. Nanti kalau ada teman-teman yang lebih ingat, boleh membantu. Tapi akan kakak coba usahakan menjelaskan semampu kakak. Oke, untuk soalnya, jika diketahui nilai Poisson ratio benda di bawah, tentukan nilai deformasi. Nilai deformasi itu kan masih sama lah kayak soal nomor 1 tadi. Nilai deformasi bukan perubahan panjang, artinya kan. Nah, kita cari dulu tetap tegangan dari si batang besinya. Karena ini kan ada nih diketahui P-nya, kemudian panjangnya, sama sebenarnya di sini nggak diketahui modulusnya.
Tapi kalau di soal kakak yang waktu tahun lalu itu dikasih tahu sama bapaknya di akhir eh di sini agak berisik nggak? Masih kedengaran jelas? Enggak, Kak. Kedengeran, Jelas, Kak. Kak. Bentar ya. Halo? Kedengeran nggak suara kakak? Suara kakak kedengeran? Agak berisik, Kak. Berisik ya? Bentar ya. Iya, Kak. Halo, cek. Sekarang masih berisik? Masih Kak. Masih sih, Kak. Sekarang masih berisik? Enggak, Kak. Gimana? Aman Kak. Aman, Kak. Udah ya. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 4. Dia soal UTS tahun lalu itu cuman ada 4 soal. Eh, Tadi kan udah Kak jelasin ya, berarti kita harus tetap tinjau dulu tegangan dari si bendanya. Nah, kita lihat berarti ada tegangan P. Itu gayanya per A. Nah, ini kan ada nih 80 kilonewton. Berarti 80 dikali 10 pangkat 3. Bentar ya.
Oke, lanjut. 8 kali 10 pangkat min 3. 8 kali 10 pangkat 3. Kemudian dibagi dengan luas dari penampang yang ditariknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat panjangnya itu ada 100. Yang ditarik itu kan sisi ini nih. Sorry. Yang ditarik kan itu sisi ini ya. Sisi ini. Jadi yang luasnya itu yang ini. Yaitu 50 mm. 50 mm itu sama dengan 0,05. 100 mm itu sama dengan 0,0. 0,1 nggak? Ya, berarti 0,05 dikali 0,1. Nah, didapatkan hasil sebesar berapa? Ayo. 0,005, Kak. Berapa? Enggak, langsung aja. 80 pangkat 10 pangkat 3-nya dibagi langsung. Berapa? 16 hasil akhirnya, Kak. Berapa? 16, Kak. 16. 16 doang atau ada kali 10-10-nya? 16 doang, Kak. Yakin? Iya, Kak. Maaf Kak, saya dapatnya 1,6 kali 10 pangkat 7, Kak. Satu 1,6 kali? 10 lain? pangkat 7. Iya, iya, Kak. Kali ke 47, Iya, Kak. Kak, Sorry. sama. Gila, Kak. Kali Gila, Kak. 10 Oke, benar ya. 1,6 kali 10 pangkat 7 Pascal. Nah, udah dapat dari sini. Kita lanjut ngitung si tegangannya. Kenapa nih tegangannya? Tegangan di sumbu Z ya, karena kan yang gaya bekerja di sini sumbu Z. Berarti tegangan di sumbu Z itu bisa kita cari pakai si tegangan Z-nya per kita estimasi si nilai modulus yangnya itu sama dengan 200. Sama kayak soal-soal sebelumnya ya, 200 GPa. Berarti kan 200 E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 7 dibagi 200 dikali 10 pangkat 9. Nah, didapatkan berapa? Delapan kali 10 pangkat min 5. Berapa? 8 kali 10 pangkat min 5. Oke, 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kan baru tegangannya. Barulah kita cari si perubahan deformasi pada sumbu Z-nya. Itu kan dapat dari rumus tegangan apa ya seboleh ini? Sorry. Oh ya, perubahan deformasi Z sama dengan tegangan Z
regangan Z dikali panjang dari batangnya ya, panjang awalnya. Maka dapat 8 kali 10 pangkat min 5 dikali, ini kan 1,5 meter ya, berarti dikali 1,5 meter. Sama dengan 12 kali 10 pangkat min 5. berapa? 12 kali 10 pangkat min 5 enggak, Kak? 12 kali 10 pangkat min 5. Sorry, bentar. Yang lain sama dapat segitu? Sama, Kak. Yang lain sama dapat segitu juga? Atau ada yang beda? Sama, Kak, sama. Ya, Bukan 1,2 kali 10 pangkat min 5, Kak? 1,2 kali 10 pangkat min 5 atau 12 kali 10 pangkat min 5 atau berapa? 12 kali 10 pangkat min 5. Yakin? 12 kali 10 pangkat min 5. Iya, Kak, 12 kali 10 pangkat min 5, Kak. Oke. Oke, kita lanjut untuk nyari si sigma, perubahan deformasi Y dan Z. Nah, Y dan X. Nah, Y dan X ini kita bisa dapat dari Poisson rasionya tadi. Nah, di mana Poisson ratio itu rumusnya adalah V lateral per, ada yang tahu? Sorry. Dapat dilihat dari V lateral per longitudinal atau aksial ya. Jadi Poisson ratio itu dari tegangan. Tegangan per longitudinal. Nah, itu bisa kita sederhanain jadi TX sama dengan TY, di mana Poisson ratio ditambah dengan ditambah dikali dengan si tegangannya tadi TZ. Nah, didapatkan min V-nya itu kan 0,32 dikali dengan tadi 8 kali 10 pangkat min 5. Berapa?
min 2,56 kali 10 pangkat min 5. Berapa? Min 2,56 kali 10 pangkat min 5. Dua koma lima enam. Iya, Kak. 2,56 dikali 10 pangkat min Min 5. Nah, tinggal kita masukin nih ke rumusnya. Kan udah dapet nih nilai tegangan aksialnya ya, berarti. Sorry. Tegangan transversalnya udah dapat. Berarti tinggal kita cari si TX sama TY-nya pakai nilai ini. Berarti X sama dengan tegangan X dikali panjang LX sama dengan itunya 2,56 kali 10 pangkat min 5 dikali kita lihat panjang LX-nya adalah 100. LX itu 100 ya. Nol koma 1 meter. 0,1. Ini berarti 0,1 meter. Nah, berapa? Jadi 0,25. 2, oh ya, inget ini ada min. Jadi min Jadi 10 pangkat min 6 dia. min 2,56 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian ini sigma Y-nya sama karena nilainya sama kan. Min 2 berarti tegangan Y dikali LY sama dengan min 2,56 kali 10 pangkat min 5 dikali itunya tadi panjangnya adalah 50 ya. Berarti dikali 0,05. Maka hasilnya min berapa? 1,28 kali 10 pangkat min 6, Kak. 1,28 kali 10 pangkat min 6. Oke, inilah hasil dari perubahan panjang dari si nilai perubahan deformasi panjang dari sumbu X, Y, dan Z-nya. Nah, ingat ini satuannya dalam meter ya. Berarti sumbu X 12 kali 10 pangkat min 5 meter. Yang Y, sorry, ini Z. Ini Z, ini Y-nya 1,28 kali 10 pangkat min 6 meter. Dan
ZYX-nya min 2,56 kali 10 pangkat min 6 meter. Oke, nanti tinggal kalian cocokin, misalkan di soal mintanya dalam mikrometer atau dalam apa, silakan teman-teman cocokin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tolong kalau ada yang nanya, suaranya dibesarin dikit ya, soalnya nggak kedengaran sama kakak. Gimana? Ada pertanyaan dari soal nomor 4 ini? Nggak ada yang bertanya soal terkait pertanyaan soal nomor 4? Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman Kak, cukup. Oke, cukup. Yang lain ada? Aman, Oke, Kak. kalau nggak ada. Oke, aman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin hanya segitu untuk tutor Mektek yang bisa kakak sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya karena sebenarnya udah lama juga nggak bahas, tapi ya lupa-lupa ingat lah ya. Jadi eh, hanya itu yang bisa kakak berikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kakak kembaliin ke Bang Faris. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Oke, udah selesai ya. Terima kasih ya Kak Anin. Mungkin untuk sesi terakhir kita boleh sesi dokumentasi ya untuk pembuktian HMTA kelas ini. Boleh teman-teman off cam semua untuk sesi dokumentasi. Oke. Ayo on cam. Mungkin sinyalnya ayo on cam guys, mungkin masih sangat sedikit ya yang on cam di saya. Udahlah saya